Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peternak kambing di seluruh Indonesia. Pada hari Minggu ini kita mau sharing teman-teman berkaitan dengan kambing yang mengalami gejala mastitis. Jadi untuk kambing-kambing kita yang habis beranak itu sangat rentan sekali terjadi gejala mastitis teman-teman. Itu disebabkan karena mungkin karena kondisinya masih lemah setelah melahirkan. Jadi virus-virus itu sangat mudah sekali untuk menyerang kambing-kambing kita ya, terutama di bagian susunya. Nah, itu gejalanya biasanya kambing kita itu ini teman-teman panas, badannya suhunya panas, kemudian di bagian susunya itu atau di bagian ambingnya itu mengeras. Nah, dan itu hampir terjadi ya di setiap kambing yang setelah melahirkan. Kalau kondisi kambing tersebut sehat, pemulihannya akan cepat. Tetapi kalau kondisi kambing itu tidak sehat atau alias drop, maka kondisinya akan semakin parah dan bisa mengakibatkan kematian ya, baik kematian induknya ataupun kematian cemplenya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, kalau pengalaman di kandang kami, ketika ada gejala seperti itu, segera kita kasih antibiotik ya untuk kambing kita. Bisa melalui antibiotik injek atau juga bisa menggunakan antibiotik yang diberikan lewat mulut. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan antibiotik yang diberikan lewat mulut, yaitu menggunakan Super Tetra ya. Biasanya kita cekokkan ke kambingnya. Hal ini, pencegahan ini bisa kita lakukan untuk kambing kita yang sehat ya. Setelah melahirkan, kalau kondisinya sehat, tetap kita kasih itu teman-teman untuk pencegahan. Apalagi kalau kondisinya sedang lemah. Nah, dosisnya kita tambahi, biasanya kalau kondisinya sedang lemah kita tambahi 2 teman-teman. Dan itu kita lakukan selama 3 hari berturut-turut. Nah, berdasarkan pengalaman kita dengan cara seperti itu, insya Allah kambing kita akan kembali sehat ya. Ditambah juga dengan vitamin B kompleks ya. Nanti di video berikutnya insya Allah kita akan contohkan bagaimana pengaplikasiannya. Ya, ini adalah contoh kambing saya yang sedang mengalami gejala mastitis. Ini saya turunkan supaya mudah untuk cara perawatannya. Saya turunkan dari kandang supaya dia bisa jalan-jalan, supaya dia bisa lari-lari ya. Karena kalau di dalam kandang seperti ini, kalau diam tidur terus-terusan, dia nanti akan ini teman-teman, akan pemulihannya akan agak lama ya. Tapi kalau kita taruh di luar seperti ini, insya Allah pemulihannya akan lebih cepat. Nah, ini kondisi daripada kambing saya. Ini sudah 3 hari teman-teman saya lakukan perawatan dengan menggunakan antibiotik Super Tetra dan vitamin B kompleks. Nah, itu kita lihat ambingnya yang sebelah sini teman-teman. Ini kemarin panas sekali ketika kita pegang dan keras. Setelah kita terapi dengan antibiotik Super Tetra dan vitamin B kompleks selama kurang lebih 3 hari ini, kambing ini sudah mulai bisa jalan-jalan, sudah mulai makannya mulai lahap ya, dan sudah mulai mau menyusui cemplenya. Sebelumnya dia tidur terus teman-teman di kandang. Dan kasihan juga anak-anaknya ya, kalau
hal seperti itu kita biarkan, nanti yang jadi korban pertama kali adalah anak-anaknya. Biasanya anak-anaknya lemes dan nanti bisa mengakibatkan anaknya itu mati teman-teman, karena tidak disusui sama induknya. Nah, untuk perawatan terhadap cemple yang indukannya sedang mengalami gejala mastitis seperti kambing saya ini, maka nanti kita harus cepat ngasih solusi teman-teman untuk cemple-cemplenya, karena nanti selama masa penyembuhan, produksi susu yang dihasilkan oleh indukannya ini akan sangat sedikit, bahkan tidak ada teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal ini kita harus sediakan dot ya. Kita sediakan dot, kita ajari cemplenya ini untuk ngedot ya. Bisa menggunakan susu kambing asli atau menggunakan susu sapi ya. Tapi kalau saat ini karena sedang maraknya PMK ya, saya sarankan untuk membeli susu sapi yang berada di supermarket ya, karena lebih terjamin untuk kehigienisannya. Karena kalau kita beli di peternak sapi perah, karena saat ini sedang wabah PMK, nanti dikhawatirkan susu yang kita ambil dari sapi perah yang langsung dari peternak itu akan terkontaminasi dengan virus PMK. Jadi kita sarankan untuk membeli susu botolan, susu kotak ya. Biasanya saya pakai susu ultra milk teman-teman, yang 100% susu itu. Harganya kurang lebih 20 ribuan per liternya. Biasanya pakai itu saya. Nah, itu kelihatan indukannya cemplenya kelaparan teman-teman. Tadi sudah saya dot ini ya, pagi siang sore 3 kali. Tapi dia juga tetap harus diajari untuk nyusu induknya teman-teman, karena itu sebagai terapi kepada indukannya agar gejala mastitis yang dialami oleh indukannya ini segera sembuh ya. Kalau tidak didot sama anaknya malah justru nanti berbahaya. Nah, jadi biarkan saja anaknya tetap ngedot sambil terus kita bantu ya. Nah, ini sudah kurang lebih 3 hari kita lakukan terapi. Anaknya juga kita dot pagi siang sore 3 kali teman-teman, jangan sampai kelaparan. Dan tetap kita satukan dengan induknya supaya anaknya bisa ngasih terapi ya ke induknya. Kita lihat di situ anaknya ini sedang nyusu ke induknya, meskipun susu induknya ini kempes ya, susu induknya kempes tapi dia terus berusaha nyedot ya. Nah, ini kalau pengalaman kami biarkan saja, karena ini salah satu terapi agar gejala mastitisnya ini segera sembuh ya. Kalau tidak didot sama anaknya justru nanti malah mastitisnya akan semakin parah. Ya, ini anaknya juga sangat mudah sekali. Kalau baru lahiran 1 hari 2 hari itu sangat mudah sekali untuk diajari ngedot pakai botol seperti ini ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu itu biasanya agak susah. Tapi kalau masih 1 hari 2 hari 3 hari itu masih sangat mudah untuk diajari ngedot pakai dot seperti ini ya. Kita coba panggil anaknya, mek. Nah, ini anaknya ke sini teman-teman, karena sudah 3 hari kita ajari ngedot. Nah, ini anaknya kita panggil aja datang, karena sudah terlatih ya. 3 hari ini kita latih untuk ngedot di sini, karena indukannya kondisinya seperti itu. Kita panggil, coba lagi. Nah, datang nih, sudah terlatih teman-teman. Nah, ini kondisinya sudah mulai membaik indukannya. Semoga nanti segera produksi susunya segera segera pulih, karena ini dulu waktu kita perah saja ini bisa menghasilkan 2 liter teman-teman per hari.
Jadi saya pikir kalau kondisinya sudah pulih, dia akan mampu untuk nyusui anaknya 3 ini ya. Anaknya ada 3 teman-teman. Jadi insya Allah kalau sudah pulih, insya Allah dia mampu ya. Tapi karena ini masih gejala mastitis, perlu kita bantu pakai dot. Oke, demikian teman-teman sharing saya pagi ini tentang cara mengobati kambing kita yang sedang mengalami gejala mastitis. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah kita akan bantu jawab sebisa mungkin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.